Hey guys, welcome back to Pisau Fokus, tempat dimana kita review kamera HP secara lengkap, detail, dan relevan seharian. Nah, tapi hari ini gue nggak mau nge-review HP. Gue punya Insta360 Fold 2 Pro. Keren banget gimbal. Coba, gimana nggak keren banget ya? Gimbal ini gampang banget dipasangnya, dan juga merangkap sekaligus selfie stick, dan juga punya tripod yang udah built-in. Dan semua itu masih ditambah dengan kemampuannya yang bisa rotasi 360 derajat. 360 derajat loh guys, satu putaran penuh dan bisa berulang-ulang. Dan yang paling gue suka nih, kemampuan AI trackingnya yang bisa ngikutin gue kemanapun gue pergi tanpa gue harus punya kameramen. Dan akhirnya, satu alasan terpenting yang membuat gue nge-review gimbal ini adalah kompatibilitasnya yang membuatnya bisa dipakai di iPhone dan Android untuk semua fitur-fitur terpentingnya. Penasaran kan? Ayo kita mulai. Nah guys, Fold 2 Pro ini desainnya ringkas dan moderate. Pas dilipat, ukurannya kecil, jadi gampang banget buat masuk ke sling bag gua. Bobotnya juga sekitar 357 gram aja. Masih nyaman banget kalau dipakai lama sambil jalan-jalan kayak gini. Nah, yang paling praktis adalah sistem magnetic lampnya. Tinggal jepit ke HP yang punya magnetic ring, tempel deh ke gimbalnya, dan langsung siap dipakai. Tapi karena HP gue ini belakangnya nggak ada magnetnya, tapi nggak usah khawatir. Karena kita juga dikasih klem alternatifnya. Dan ini klemnya fleksibel banget, tapi kenceng juga, dan bisa dibuka lebar banget. Jadi pakai Xiaomi 15 Ultra yang besar banget, dan berat banget, dan punya camera island yang badak banget, masih bisa masuk, apalagi HP sekecil ini doang. 2 detik doang udah selesai, udah kepasang kayak gini. Dan kalau udah kayak gitu, kalian tinggal cocokin geriginya. Nah, ini harus pas ya, sampai kliknya pas, dan kalau udah nggak klik, tinggal dibuka lipatannya. Dan udah siap buat dipakai. Malah gue pribadi sih lebih suka pakai klem ini aja. Walaupun sedikit lebih lama masangnya, sekitar 10 detik lebih lama lah. Hasilnya jauh lebih kencang dan lebih aman. Buat HP yang besar dan berat kayak Xiaomi 15 Ultra gue ini, yang punya kamera bump yang sangat besar juga, klem ini masih muat dipasang di tengah-tengah biar stabil dan tetap kencang. Lalu di bagian bawah gimbal ada tripod yang bisa ditarik ke bawah, tinggal dipasang dan bisa diberdiriin di mana aja. Bahkan di tanah dengan permukaan yang kurang rata, tripodnya tetap cukup stabil untuk menahan beban gimbal dan HP-nya. Kalau masih kurang tinggi nih, ada selfie stick yang bisa ditarik keluar untuk extend panjang gimbalnya sekitar 21 cm. Nah, kalau masih kurang panjang juga nih, di bagian bawahnya ada mounting hole yang bisa dipasangin ke tripod standar apapun. Jadi, kombinasi tripod dan selfie stick ini cukup banget buat gua bawa gimbal kemana-mana. Bahkan bisa jadi kameramen pribadi. Nah, kenapa gua sebut kameramen pribadi nih? Karena gua bisa kemana-mana sendiri. Gimbalnya udah punya selfie stick, udah punya tripod, dan udah punya AI tracking. Di intro kalian udah lihat tadi ya, AI tracking luar biasa. Tapi nanti kita bahas lebih dalam. Tapi sebelumnya gue pengen kasih lihat dulu ada apa aja di dalam paket penjualnya. Nah guys, selain kitab-kitab dan kabel charger yang udah pasti ada ya, di dalam Insta360 Fold 2 Pro Creator Kit udah ada gimbalnya, ada lampu spotlight LED yang bisa untuk pencahayaan tambahan, ada magnetic phone mount yang tadi gue tempelin di iPhone ya, dan juga magnetic phone clamp. Gak ketinggalan, ada juga kantong pelindungnya kayak gini nih. Enak banget buat masukin semuanya jadi satu di kantong yang ringan dan kecil kayak gini. Nah, kita tengok gimbalnya lebih dekat ya. Namanya gimbal 3 aksis, ya jelas punya 3 aksis dong. Ada aksis panning, yaitu gerakan kiri ke kanan, di mana tangan kita yang lagi megang handle gimbalnya, kita puter secara halus ke arah samping kayak lagi nengok kiri kanan pakai pergelangan tangan kalian. Aksis yang kedua adalah tilting, gerakan naik turun ya. Caranya ya dengan dorong gagang gimbal ke depan atau tarik ke belakang, jadi kamera naik turun dengan mulus. Nah, aksis yang ketiga yaitu rolling, gerakan miringin kamera. Kan kita cukup putar gagang gimbal secara jarum jam atau sebaliknya. Jadi horizon bisa sengaja dimiringin atau tetap jaga lurus. Nah, ketiga aksis ini tuh jadi dasar 5 mode yang ada di Fold 2 Pro. Di bodi gimbalnya sendiri ada beberapa kontrol utama. Ada joystick buat ngarahin kamera, kiri, kanan, naik, dan turun. Ada shutter button yang dipakai buat ambil foto atau mulai rekam video. Dan di belakang ada trigger button. Fungsinya bisa buat kunci arah kamera, buat reset posisi kamera, sampai ganti kamera depan belakang, dan lain-lain. Lalu juga di sekitaran lingkaran ini ada zoom slider ya, yang bisa kita slide-slide kayak gitu, biar gampang zoom in atau zoom out. Dan yang paling penting ada mode button atau M button. Tombol inilah yang dipakai buat akses kelima mode gimbal tadi, dari auto, follow, pan follow, FPV, dan lock.
Nah, mungkin terdengar ribet ya, tapi sebenarnya nggak juga sih. Ini cuma nunjukin kalau gimbal ini fiturnya lengkap banget. Misalnya nih, pas kalian pencet auto mode, gimbal bakal otomatis atur sensitivitas panning dan tilting sesuai gerakan tangan. Jadi tinggal dipakai aja tanpa mikir teknis. Cuma dengan menggerakkan pergerakan tangan gua bisa shoot yang mulus banget dengan berbagai angle kayak gini. Lalu, kalau gue pencet ini dan masuk ke follow mode, setiap gerakan tangan kiri kanan atas bawah diikutin lebih responsif. Follow mode ini cocok buat transisi yang mulus. Lalu di pan follow mode, cuma gerakan panning yang diikutin, jadi tilting dan rollingnya dikunci ya, biar horizon tetap stabil pas kita lagi jalan. Nah, kalau mau lebih ekstrim, ada FPV mode. Di mode ini, semua aksis bebas ngikutin tangan kita. Jadi hasilnya dramatis kayak first person view atau efek drone, tapi agak susah ya dipakainya. Nah yang terakhir, ada lock mode. Ini mode yang simple banget. Cara masuknya dengan nahan tombol belakang ini ya. Jadi dalam lock mode ini, semua aksis ya kekunci. Cocok buat hyperlapse atau ngikutin objek yang jauh. Dan kalau kalian mau gerakin arahnya masih bisa sih, pakai joysticknya. Nah, tapi favorit gue tuh sebenarnya bonus mode yang ini nih, namanya free tilt mode. Jadi selfie-nya setelah dipanjangin, ini bisa ditekuk 90 derajat ke arah kita. Lalu kalau kita perhatikan, di dekat engsel putarnya itu ada tulisan off on off gitu ya. Dan kalau kita arahin ke on, maka kita masuk ke free tilting mode. Nah favorit gua kalau udah di mode ini tuh adalah crane shot. Itu loh, shot yang kayak nge-reveal sesuatu dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Keren banget tuh ya. Nah guys, kelima mode tadi tuh asik banget buat bikin shot-shot yang unik-unik ya. Yang random tapi tetap mulus kayak gini. Nah guys, sebenarnya ada 3 cara tracking AI di Insta360 Flow 2 Pro. Salah satunya adalah Deep Track 4.0 yang bisa dilakukan di app-nya Insta360. Sebenarnya dia udah otomatis ngedetek muka gua nih di sini. Tapi kalau misalnya kita pengen lebih spesifik, kita bisa tarik square kayak gini sampai akhirnya ngedetect dan kita bisa mulai recording ya. Dia akan mulai nge-tracking muka gua kemanapun gua bergerak nih. Nah, kadang-kadang ini kerasa sedikit terlalu slow ya, makanya tadi gue bilang ada yang namanya Active Plus. Kalau gue aktifin Active Plus kayak gini, dia trackingnya jadi lebih cepat. Bisa dilihat ya, geraknya udah lebih cepat daripada yang sebelumnya. Dan kerennya lagi nih, AI trackingnya tuh dia bisa nge-track gue, walaupun gue nggak ngelihat ke kamera. Kayak gini. Gue yakin dia masih nge-tracking gue nih. Jadi bisa jauh juga trackingnya. Kayak gini. Nah, dia tetap nge-tracking gue kan. Even kalau gue ngumpet di pohon nih kayak gini. Dia tetap nge-tracking gue ya. Nih, gue ngumpet nih. Nah, dia tetap nge-tracking gua dan tetap muka gua kedetek dengan tepat oleh gimbalnya nih. Ini luar biasa banget sih ini. Berguna banget buat kalian yang solo content creator. Karena ya nggak perlu kameramen lagi. Cukup pakai tripod, pakai gimbalnya, dan mulai cuap-cuap. Nah, untuk soal cuap-cuap nih, dia juga punya fitur teleprompter. Kayak gini. Dimana kalian bisa tinggal atur speednya, atur kata-kata apa aja yang mau kalian ucapkan juga. Bisa kayak gini, welcome to the teleprompter, swipe the gimbal smart wheel clockwise. Nah, lalu juga dia punya Pro Framing Grid. Jadi di sini tuh kalau kita nyalain Pro Framing Grid kayak gini, nah kita bisa pilih di mana kita mau ngeletakin muka kita. Misalnya nih, kalau gua pencet gini ya, lalu gua track muka gua kayak gini, dan gua jalan. Ini gue rekam ya, ini gue jalan. Nah dia bakal taruh muka gue di kanan atas, karena tadi gue pilih gridnya di kanan atas. Tapi anyway, agak silau gue mau muter ya. So puter sedikit. Nah, kalau gue puter ke arah sini, dan gue mulai jalan ke arah sini, dia bakal tetap tinggalin gridnya di situ ya. Jadi kalau gue mau jongkok juga bisa kayak gini. Nah dia bakal tetap taruh di kanan atas. Ini keren banget sih. Kalau gue berdiri dan dia akan mulai tracking juga, dia akan taruh tetap di kanan atas. Jadi
Pro Framing Grid-nya tuh fungsinya buat itu. Nah guys, nggak lengkap dong ya. Udah AI tracking tapi nggak bisa dikontrol dari jauh. Tapi nggak usah khawatir, karena ada gesture control juga. Ada gerakan tangan yang bisa kita pakai buat mulai ambil foto atau rekam, dan mulai tracking. Tapi kalau trackingnya udah berlangsung, lampu ini akan berubah jadi hijau. Nah sekarang masih mati, berarti trackingnya belum mulai. Lo kok kalian lihat ya, di sini juga ada mirror nih. Mirrornya cukup jernih dan bersih ya. Ini cukup jelas. Dan enaknya tuh kalau kita ada di tengah mirrornya, terus sebenarnya kita udah di tengah frame. Dengan gesture kita udah nyalain, kalau kita kayak gini, dia akan flashing. Itu artinya udah start recording. Dan kalau kita gini, kelihatan ya, ada hijau-hijau. Itu berarti udah tracking AI-nya. Nah, lihat deh, tracking kemanapun kita pergi. Nah, kalian sadar nggak sih kalau gue udah muter 360 derajat? Ini kayak sistem analogi lain, dia bisa nge-tracking dan bisa panning 360 derajat. Luar biasa sih. Nah guys, Insta360 Flow 2 Pro yang Creator Combo tuh harganya di 2 jutaan atas ya. Di e-commerce, ada beberapa yang jual dengan harga yang lebih murah. Nah, bahkan ada yang jauh lebih murah ya. Tapi tetap sih, gue paham kalau ini bukan sesuatu yang bisa dibilang murah. Apalagi in this economy. Nah, tapi gue punya solusinya. Gue juga udah beli nih Insta360 Flow 2, tapi yang non-pro. Jadi basic ya. Nah guys, Insta360 Flow 2 yang basic ini gue beli yang AI Tracker Bundle. Selain kabel-kabel dan kitab, di dalamnya juga udah ada gimbalnya of course. Lalu ada AI Tracker Module dan ada magnetic lamp juga. Gak ketinggalan juga dia dikasih soft pouch ya, sama kayak FG Pro-nya. Nah tentu aja Flow 2 basic ini juga punya tripod bawaan di bagian bawah. Ada mounting hole juga buat sambungin ke tripod yang lebih panjang, dan juga bisa dijadiin selfie stick kayak gini. Dengan AI Tracker Module ini, kita bisa AI tracking juga. Malah AI tracking dengan modul ini tuh memungkinkan kita untuk AI tracking di kamera bawaan, Instagram, Direct Story, dan lain-lain. Nanti gue bahas ya, tapi gue pengen bahas dulu nih bedanya yang pro dan non-pro. Kalau di versi pro kan tadi kalian udah lihat ya, ada selfie mirrornya, ada free tilt mode yang kita bisa tekuk tongkat selfie-nya. Dan yang paling keren yang cuman ada di versi Pro menurut gue tuh adalah panningnya yang bisa 360 derajat dan terus-terusan muter gitu. Di versi non-Pro-nya setelah derajat tertentu akan mentok dan kita harus balik lagi ke arah sebaliknya. Selain itu, Flow 2 Pro juga support Apple Dock Kit. Jadi buat iPhone ini gampang banget connect-nya. Di chapter berikutnya gue akan jelasin juga. Nah, tapi berhubung Flow 2 Basic tuh nggak punya built-in AI tracking, kita cek dulu yuk gimana kalau pakai AI tracker yang eksternal. Nah guys, gue udah punya Insta360 Flow 2 yang basic. Ini bukan yang pro ya. Dan gue punya juga AI trackernya. Kayak gini nih, ditempelinnya di belakang kayak gitu. Nah, sekarang masih mati karena merah tuh. Cara nyalainnya gampang, tinggal gini. Nah, dia jadi hijau kan ya. Udah hijau udah siap tracking, tinggal di record. Dan mulai deh, jalan-jalan kemana aja. Kayak gini. Nah, yang Flow 2 non-pro ini lebih murah daripada yang Flow 2 Pro. Dan dengan AI tracker kayak gini, kalian bisa rekam di Instagram, di TikTok, dan lain-lain di Android. Jadi bukan cuma di iPhone ya, di Android juga bisa. Nah guys, so far ada dua cara tracking. Yang pertama dengan Flow 2 Pro dengan built-in AI tracking ya. Yang kedua pakai AI tracker tambahan, bisa dipasang di Flow 2 Basic dan Flow 2 yang Pro juga. Nah yang ketiga nih, namanya Apple Dock Kit. Nah guys, untuk kalian punya iPhone, ada cara mudah nih buat connect ke Flow 2 Pro. Namanya Dock Kit. Syaratnya tuh cuma satu sih, punya iPhone 12 atau yang lebih baru, dan recommended di iOS 18. Nah dengan Apple Dock Kit ini, kita bisa pakai fitur AI trackingnya dan fitur-fitur lainnya juga di kamera bawahnya iPhone, di TikTok, di Instagram Story, dan lain-lain.
Caranya gampang banget, deketin aja NFC iPhone-nya dengan NFC gimbalnya. NFC gimbal tuh yang ini nih. Jadi tinggal dideketin aja, tunggu beberapa saat, dan nanti akan connect sendiri. Nah guys, perhatikan nih, sama dengan ketika tadi kita pakai eye tracker, di sini juga bisa langsung rekam di IG Story, eye trackingnya udah aktif juga. Nah, tentu aja ini bisa diputer ya, dengan mencet ini 2 kali. Nah, dia akan horizontal kayak gitu. Tapi dia belum mulai tracking. Jadi buat mulai tracking, kita harus pencet sekali. Nah, dia akan mulai tracking kayak gitu. Dan sama aja, dia akan nge-tracking kayak tadi. Kecepatannya juga sama ya, di mode vertikal dan horizontal sama aja. Nah guys, sampai sini paham ya, ada 3 cara tracking. Di Track 4.0, pakai AI module eksternal, dan yang terakhir, pakai Apple Docket. Kalau kita perhatikan perbandingan hasil rekamannya, yang pakai Deep Track 4.0 ini paling responsif. Perhatikan ya, begitu gue bergerak, dia juga nggak lama bergerak ngikutin. Yang Apple Docket juga lumayan responsif, tapi nggak secepat yang Deep Track. Nah, yang pakai AI module nih, yang sedikit agak telat. Jadi tetap ya, kalau pengen cepet-cepetan di tracking sama AI ya, cara terbaik tetap via app Insta360-nya, pakai Deep Track 4.0 dan nyalain mode Active Plus-nya. Dijamin cepet banget, mau lu jungkir balik, kiri kanan, lari, sprint, pasti akan ke track. Nih bahkan gua ngetes secara ekstrim ya. Gue jalan ke belakang banget, udah jauh banget ngebelakangin kameranya, masih aja ke tracking. Bahkan di kejauhan gue tuh gak bertabrakan dengan orang lain, tapi trackingnya masih akurat. Bahkan nih ketika gue ngumpet di balik monumen yang besar ini, dan lalu muncul lagi di sisi yang sebelahnya, trackingnya masih tetap mengenali muka gue. Ini luar biasa banget sih. Nah guys, ini gimbal terbaik yang pernah gue coba. Gue very recommend buat kalian yang solo content creator, suka jalan-jalan, suka vlogging, suka bikin konten yang cinematic, yang random tapi seru banget. Nah, gue juga bikin konten gue sendiri. Langsung aja kita lihat kreasi gue pakai Insta360 Vlog 2 Pro dan Poco X7 Pro. Nah guys, gitu ya review Insta360 Vlog 2 Pro dan Insta360 Vlog 2. Gue harap kalian dapat informasi yang seru banget hari ini, karena gue juga having so much fun selama seharian ini untuk nyobain gimbal yang keren ini. Nah, seperti yang tadi kalian udah lihat juga ya, ternyata HP 4 jutaan ditambahin gimbal yang keren kayak gini tuh lebih bagus hasilnya daripada HP belasan juta tanpa gimbal. Jadi pertimbangin nih, sebelum kalian beli HP yang mahal-mahal ya, mendingan beli HP yang murahan sedikit aja gak sih? Hemat uang dan beli gimbal kayak Insta360 Vlog 2. Gue saranin sih yang Pro ya, biar sekalian punya AI tracker yang udah built-in. Apalagi nih, gue baru tahu kalau ada end of season sale buat semua produk-produk yang lagi populer. Kalian bisa berhemat up to 47%. Dan Vlog 2 Pro-nya tuh lagi 14% diskon, Vlog 2 tambah AI tracker 13% diskon, dan Vlog 2-nya aja 5% diskon. Nah, langsung aja gas, cek linknya di deskripsi, dan jangan kelamaan, karena cuma sampai tanggal 12. Nah guys, sebelum gue pamit, gue minta tolong sekali lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalain loncengnya ya. Yang terakhirnya yang paling penting, karena kalau kalian kelewatan video-video yang berikutnya, sayang banget karena banyak informasi yang seru banget kayak gini, dan review-review kamera secara lengkap, detail, dan relevan dan sekalian.
Nah, akhirnya gue Ben dari Bali, gue pamit dulu. Kita ketemu lagi di review berikutnya. Ciao.